Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu wali murid MI Plus Al Azhar yang saya hormati, juga tak lupa anak-anakku yang sangat saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini dapat berjumpa kembali dengan saya melalui channel MI Plus Al Azhar di kegiatan Pondok Ramadan atau Marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Awalin ingin menyampaikan materi berkaitan dengan sholat kepada anak-anakku sekalian. Anak-anak, sebagaimana yang telah Pak Awalin ajarkan di kelas, di kegiatan madrasah diniyah, kelas 3, kelas 4, kelas 5, semuanya sudah diajari tentang sholat. Namun tidak ada jeleknya seandainya kita pelajari lebih dalam, barangkali nanti di antara kita ada yang kurang memahami atau lupa. Anak-anak sekalian, kalau bicara tentang sholat, tentunya pertama, apa itu sholat? Ya, sholat menurut bahasa berarti doa. Kenapa sholat kok berarti doa? Karena dalam sholat ini bacaannya adalah kumpulan dari doa-doa, mulai dari takbiratul ihram hingga habis salam. Ini tidak lain tidak bukan, semuanya adalah kumpulan dari doa-doa. Maka dari itu secara bahasa sholat artinya adalah doa. Sedangkan arti sholat menurut istilah agama atau dikenal dengan istilah syara, kalau di pelajaran Madin adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi perbuatan kita itu macam-macam anak-anak ya, tetapi perbuatan apa yang kita lakukan ini yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ini hanya sholat. Sepak bola juga perbuatan, tetapi tidak ada takbiratul ihramnya, berarti sepak bola bukan sholat. Bermain dengan teman juga berupa ucapan dan perbuatan, tapi tidak ada takbiratul ihramnya, tidak ada dan tidak ditutup dengan salam, maka dari itu bermain juga bukan sholat. Perbuatan dan ucapan yang kita lakukan kok diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu adalah sholat. Pertanyaan anak-anakku sekalian, pertanyaan, kenapa kita harus sholat? Nah ini yang penting ya. Kenapa kita harus sholat? Siapa yang merintahkan sholat? Ini harus kita pahami bersama. Anak-anak sekalian sudah tahu, saya yakin anak-anakku sholih-sholihah semuanya dan sangat paham tentang sholat, karena sudah dapat juga materi di madrasah diniyah ketika kita belajar di sekolah. Yang mewajibkan sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bapak ibu guru kalian, juga bukan bapak ibu kalian di rumah. Bapak ibu di rumah atau bapak ibu guru di sekolah itu tugasnya hanya membimbing dan mengingatkan anak-anakku untuk bagaimana sholat dengan benar. Ini tugasnya. Tetapi sebetulnya yang mewajibkan sholat kepada kita semuanya sebagai orang Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tidak boleh nakal ya. Ada bapak ada ibu sholat, nggak boleh nakal. Jangan nanti kalau bapak ibunya pergi gak mau sholat, di sekolah gak ketahuan bapak ibu gurunya gak mau sholat, itu berarti
belum paham bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, siapapun dan bagaimanapun keadaannya, pasti akan mengerjakan sholat dengan khusyuk dan ikhlas. Ada bapak ibu di rumah sholat, bapak ibu pergi, tidak tahu kita tetap sholat. Di sekolah juga gitu, diawasi oleh bapak ibu guru kalian sholat, bapak ibu guru tidak tahu, bapak ibu guru tidak mengawasi, kalian juga tetap harus sholat. Itu namanya orang bertakwa dan beriman kepada Allah, meyakini bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang sangat saya banggakan dan saya cintai, selanjutnya macam-macam sholat. Sholat itu dibagi dua kelompok. Satu, sholat fardu. Saya yakin anak-anakku juga sudah paham sekali apa yang termasuk sholat fardu. Tidak lain tidak bukan satu, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Ini adalah sholat fardu. Cara melakukan sholat tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yakni satu, sholat sendirian yang dikenal dengan sholat munfarid. Yang kedua, sholat dengan jamaah. Namun anak-anakku sekalian yang saya cintai, dua cara ini yang baik adalah dilakukan dengan berjamaah. Sebab apa anak-anak? Sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu perbandingannya, kalau sholat sendirian Allah kasih pahala 1, kalau kita sholat berjamaah Allah kasih pahala 27. Luar biasa anak-anak sekalian ya, luar biasa. Untuk itu Pak Awalin sarankan, Pak Awalin anjurkan kalian di rumah sholat berjamaah dengan bapak dan ibu kalian, apalagi di musim wabah corona ini. Sangat baik sekali seandainya kalian bersolat berjamaah bersama dengan orang tua, lalu juga berdoa bersama dengan bapak ibu kalian sekeluarga. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari wabah COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya sayangi, yang kedua, sholat sunnah. Nah, yang kedua adalah sholat sunnah. Apa yang termasuk sholat sunnah? Pertama adalah sholat rawatib. Nah, ini kalau di kelas 3 belum kita ajarkan, tapi dengan video ini nanti insya Allah kalian akan bisa mengetahui, memahami keterangan dari Pak Awalin. Jadi sholat sunnah yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa anak-anakku? Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, dilakukan sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Niki sholat rawatib. Saya ulang ya, saya ulang. Sholat rawatib adalah sholat yang dilakukan setelah sholat fardu atau sebelum sholat fardu, atau dengan kata lain sholat yang mengiringi sholat fardu. Niki sholat rawatib. Lalu anakku sekalian, sholat rawatib dibagi dua juga. Satu, sholat rawatib mu'akkad. Apa yang kedua? Sholat rawatib ghairu mu'akkad. Nah, kita jelaskan satu persatu. Sholat rawatib mu'akkad apa anak-anakku? Sholat rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dianjurkan. Kalau anak-anakku melakukan luar biasa, luar biasa. Ini akan melengkapi kekurangan sholat fardu kita yang mungkin secara kualitas menurut Allah sholat fardu kita kurang baik. Insya Allah dengan kita rajin sholat rawatib ini anak-anakku, kita akan mendapatkan sholat yang lebih sempurna, karena istilah bengkel bisa ditempel dengan sholat rawatib itu. Kembali kepada sholat rawatib mu'akkad, contohnya apa anak-anakku? Di antaranya 2 atau 4 rakaat sebelum sholat duhur.
boleh 2, boleh 4 sebelum sholat zuhur. Ini sholat rawatib muakkad. Yang kedua, 2 atau 4 rakaat setelah sholat zuhur. Sampai lakukan 2 boleh, 4 juga boleh. Berikutnya 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ini juga muakkad ya. Berikutnya 2 rakaat setelah sholat isya. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini adalah sholat rawatib muakkad. Saya ulang ya secara berurutan. Yang termasuk sholat rawatib muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Yang kedua, sholat rawatib ghairu muakkad. Nah, sholat rawatib ghairu muakkad itu apa anak-anak? Sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, tetapi tidak dianjurkan dengan kuat, tidak. Tapi juga boleh dilakukan. Nah, contohnya apa? Sholat rawatib ghairu muakkad itu anak-anakku, diantaranya adalah 1, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Niki ghairu muakkad ya. Tidak sangat dianjurkan ya. Tidak dianjurkan dengan sangat, maksudnya begitu. Yang kedua 2 rakaat sebelum maghrib. Yang ketiga 2 rakaat sebelum isya. 2 kategori sholat yang mengiringi sholat 3 ini sholat rawatib ghairu muakkad. Jadi tidak dianjurkan dengan sangat, hanya boleh dilakukan. Ini kelompok sholat sunnah yang pertama. Kelompok sholat sunnah yang kedua adalah macam-macamnya banyak sekali ya. Bisa sholat duha, jadi kalian di sekolah sholat duha itu sunnah hukumnya. Sholat tahajud itu juga sunnah hukumnya. Sholat tahajud apa anak-anak? Pernah nggak melakukan? Ayo ya. Sholat tahajud itu dilakukan di 2/3 malam. Jadi bengi ya anak-anak sekalian, dilakukan setelah jam 12 sekitar pukul 2 sampai pukul 3. Ini namanya sholat tahajud. Ini hukumnya juga sunnah. Luar biasa seadanya kita melakukan. Waduh, rahmat Allah, barokahnya luar biasa. Selanjutnya ada sholat sunnah lagi, ada sholat taraweh. Lah ini yang masuk di bulan sekarang, bulan Ramadan. Salah satu sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, hukumnya sunnah di bulan Ramadan, adalah sholat taraweh. Nah, maka dari itu anak-anakku, ayo, insya Allah mulai nanti malam ya. Kemarin belum sholat taraweh, harus sholat taraweh ya, pahalanya luar biasa. Jadi, berikutnya sholat witir, ini juga sunnah ya. Sholat witir, sholat ganjil ya, 3 rakaat sebagai penutup semua rangkaian sholat sunnah. Ini sholat witir, ini juga sunnah. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha juga hukumnya sunnah. Di antara sekian sholat sunnah yang saya sebutkan, anak-anakku sekalian, yang sangat disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah adalah 1, sholat taraweh. Yang kedua, sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, sholat Idul Adha. 3 sholat sunnah ini sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Adapun sholat sunnah yang lainnya dilakukan secara munfarid atau sendirian. Bapak Ibu wali murid MI Plus Al Azhar yang sangat saya hormati, dan juga anak-anakku yang sangat saya cintai. Selanjutnya, ayo anak-anakku, dengan momen Ramadan ini sangat baik sekali kita gunakan untuk memperbaiki kualitas sholat kita.
kita. Karena nun sewu anak-anakku sekalian, hanya sholat yang berkualitas saja yang Allah dengar, yang Allah terima. Maka dari itu Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, ayo dengan Ramadan ini kita gunakan untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Bagaimana kualitas sholat yang benar? Di antaranya adalah satu, dilakukan dengan syarat yang benar. Kita memahami syarat-syaratnya sholat. Kita lakukan, kita perhatikan. Yang kedua, memperhatikan rukun-rukunnya. Memperhatikan rukun-rukunnya. Rukunnya sholat itu apa? Kita lakukan dengan penuh ketulusan, dengan khusyuk. Yang ketiga, memperhatikan sunnah-sunnahnya. Walaupun sunnah-sunnahnya sholat itu seandainya tidak dilakukan, ini juga tidak membatalkan sholat. Tapi mohon maaf, Rasulullah sangat cinta terhadap amalan sunnah. Untuk itu sunnah-sunnahnya sholat pun harus kita perhatikan. Yang keempat, menghindarkan diri terhadap hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Ayo kita evaluasi, apakah sholat kita betul-betul sudah memperhatikan 4 hal ini. Ini kita evaluasi sekali untuk menuju sholat kita yang berkualitas. Jadi dasarnya 4 hal ini, memperhatikan syaratnya, memperhatikan rukunnya, memperhatikan sunnahnya, juga menghindari hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Dan yang kelima tambahannya, kita lakukan dengan khusyuk. Insya Allah kalau 4 hal yang harus diperhatikan dan juga itu kita lakukan dengan khusyuk, insya Allah sholat kita betul-betul menjadi sholat yang berkualitas. Demikian anak-anakku sekalian, mungkin materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk perbaikan kualitas sholat kita. Ada benarnya, mudah-mudahan bersama dengan hidayah Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk kita laksanakan. Jikalau ada kekurangan, tentunya ini kekurangan dari Pak Awan semata. Saya mohon maaf dan mohon nanti koreksinya dari Bapak dan Ibu wali murid untuk pembenaran kepada apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya yang terakhir ada tugas buat kalian ya, ada tugas buat kalian untuk dirangkum, kemudian rangkuman materi ini masukkan ke Google Drive yang dikirim guru kelas kalian melalui grup kelas. Jadi sekali lagi kalian punya kewajiban untuk merangkum materi Di antaranya saya sebutkan kita biar sampai nanti tidak bingung. 1. Apa arti sholat? Tulis dulu di buku ya, tulis dulu di buku. Nanti kalau sudah selesai masukkan ke Google Drive di bagian rangkuman kultum. Dan pertanyaan pertama saya ulang, apa arti sholat? Pertanyaan yang kedua, sebutkan macam-macam sholat fardu. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan macam-macam sholat sunnah. Nah, Pak Walin kasih tugas 3 ini saja. Tolong anak-anakku betul-betul memperhatikan tugas ini. Caranya catat dulu ya, kembali saya sarankan catat dulu di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai, nanti masukkan ke Google Drive di grup kelas kalian di bagian rangkuman materi. Sekian anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bisa kita lakukan dengan sempurna dan mendapat keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf ada kekurangan. Anak-anakku selamat belajar dengan orang tua di rumah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.